Alangkah indahnya jika kita bisa menghabiskan waktu sore yang panjang dengan berkendara santai, angin lembut menyapu wajah, dan langit senja yang memancarkan warna keemasan. Di tengah deru kendaraan dan suara-suara alam di sepanjang perjalanan, ada momen-momen yang sempurna untuk bercerita. Nah, kali ini aku ingin berbagi kisah tentang mimpi, perjuangan, dan keyakinan kuat yang bisa membawa seseorang mencapai lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Kisah ini berjudul Dream Big, Achieve Bigger, sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa mimpi besar yang dibarengi kerja keras dan tekad bisa membawa kita jauh lebih tinggi dari batasan yang kita pikirkan. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, tinggal seorang anak laki-laki bernama Johnny. Johnny adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya, Pak Jamil, adalah seorang tukang kayu, sementara ibunya, Bu Sri, berjualan sayur keliling. Meskipun hidup serba sederhana, Johnny adalah anak yang penuh semangat dan selalu punya senyum cerah di wajahnya. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Johnny membantu ibunya menyiapkan sayur-sayuran yang akan dijual. Setelah itu, ia bergegas ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Sepatu lusuhnya selalu kotor oleh debu jalanan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Johnny adalah anak yang rajin belajar, suka bertanya, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Guru-guru di sekolah sering memuji kecerdasannya, meskipun ia belajar dengan keterbatasan. Satu-satunya buku yang dimilikinya adalah buku bekas yang diwariskan dari kakak kelasnya. Namun Johnny membaca setiap halaman dengan penuh semangat. Suatu hari, saat di kelas, guru Johnny, Bu Rini, bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, apa cita-cita kalian saat besar nanti? Siapa yang ingin menjadi dokter? Insinyur? Guru?" Murid-murid di kelas mulai bersorak-sorai, menyebutkan cita-cita mereka satu persatu. Ketika tiba giliran Johnny, ia berdiri dengan penuh keyakinan dan berkata, "Bu, saya ingin menjadi insinyur dan membangun jembatan-jembatan besar di kota-kota." Kelas tiba-tiba sunyi, lalu beberapa teman Johnny tertawa kecil. "Mana mungkin kau jadi insinyur, John? Kau bahkan tak punya sepatu yang layak," ujar seorang anak sambil tertawa. Tapi Johnny tidak berkecil hati. Ia hanya tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa." Sejak hari itu, impian menjadi insinyur tertanam kuat di hati Johnny. Setiap malam, setelah membantu ibunya dan adik-adiknya tidur, ia duduk di sudut kamar kecilnya, belajar dengan cahaya dari lampu minyak. Ia sering menggambar sketsa jembatan di buku catatannya. Garis-garis kasar itu adalah cerminan impian besarnya. Waktu terus berjalan. Ketika Johnny lulus SD, ia menghadapi kenyataan pahit. Orang tuanya tidak punya cukup uang untuk menyekolahkannya ke SMP. Saat malam tiba, Johnny mendengar percakapan kedua orang tuanya. "Pak, bagaimana kalau Johnny bekerja saja membantu di bengkel? Biaya sekolah itu mahal," kata Bu Sri dengan suara pelan. Pak Jamil hanya terdiam lama sebelum menjawab. "Sri, kita harus beri Johnny kesempatan. Dia anak yang pintar. Kalau kita menyerah sekarang, mimpi besarnya ikut mati." Keesokan harinya, Pak Jamil bicara dengan Johnny. "Nak, ayah akan berusaha membiayai sekolahmu, tapi kamu harus janji, jangan pernah menyerah." Johnny memeluk ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya janji, ya, saya akan belajar sekeras-kerasnya." Untuk membantu orang tuanya, Johnny bekerja setelah sekolah. Ia menjadi tukang cuci piring di warung makan, membantu membawa kayu di bengkel ayahnya, dan kadang berjualan koran di pinggir jalan. Meski tubuhnya lelah, Johnny tak pernah lupa belajar. Ia selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Ketika tiba waktunya lulus SMA, kepala sekolahnya memanggil Johnny ke ruangannya. "Johnny, prestasimu luar biasa. Saya akan membantu kamu mengajukan beasiswa ke universitas di kota. Kamu layak mendapatkan masa depan yang lebih baik." Johnny tidak percaya. Itu adalah awal dari impian besarnya yang semakin dekat menjadi kenyataan. Dengan bekal beasiswa penuh dan uang saku seadanya, Johnny merantau ke kota untuk kuliah di jurusan teknik sipil. Ini adalah pertama kalinya ia naik kereta api, melihat gedung-gedung tinggi, dan tinggal di kota besar yang begitu asing baginya. Di kampus, Johnny sempat merasa minder. Teman-temannya berasal dari keluarga kaya, membawa buku-buku mahal, dan terlihat lebih percaya diri. Tapi Johnny tidak membiarkan hal itu membuatnya menyerah. Ia belajar lebih keras, meminjam buku dari perpustakaan, dan sering berkonsultasi dengan dosen. Ia bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan dan buruh bangunan agar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tahun demi tahun berlalu. Usaha keras, Johnny membuahkan hasil. Ia lulus dengan predikat cum laude, sebuah prestasi yang membuat seluruh kampus bertepuk tangan ketika namanya dipanggil di acara wisuda.
Setelah lulus, Johnny diterima bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar. Dengan penuh semangat, ia mulai membangun jembatan-jembatan besar seperti yang pernah ia impikan. Suatu hari, saat proyek besar pertama selesai, Johnny berdiri di tengah jembatan itu, memandang sungai di bawahnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berkata, "Ini untuk ayah, ibu, dan semua orang yang pernah meragukanku. Aku berhasil." Beberapa tahun kemudian, Johnny kembali ke desanya dengan mobil sederhana miliknya. Ia bertemu dengan orang tuanya yang sudah menua, memeluk mereka erat dan berkata, "Yah Bu, mimpi kita sudah jadi kenyataan." Pak Jamil tersenyum sambil menahan air matanya. "Kamu memang anak hebat, Johnny." Itulah kisah Dream Big, Achieve Bigger. Sebuah cerita tentang seorang anak desa yang membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita bersedia berjuang untuk meraihnya. Johnny mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu untuk bekerja lebih keras. Karena mimpi besar, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan membawa kita pada pencapaian yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan pada akhirnya, bukan sekadar impian yang kita kejar, tetapi kebanggaan untuk mereka yang selalu percaya pada kita sejak awal.